pertama saya ya alhamdulillah kan. Karena keagungan saya dengan Mbak Fitri yang menjawabnya tepat banget. Saya cuma butuh jawaban desa mana di Bengkulu gitu kan yang masuk kategori desa wisata. Karena tadi kan paparannya cukup panjang dari Pak Menteri kita, Pak Seniagono. Tapi Mbak Fitri menghubungkan dengan desa Bengkulu masuk 300 besar, gitu kan Mbak Fitri? Konsep desa wisata. Kebetulan masuk 100 besar, gitu kan? Jadi jawaban itu yang bikin saya konkret. 100.000 lagi untuk Mbak Fitri kalau saya menjawab. Apakah desa di Bengkulu masuk pada 50 besar Indonesia? Belum ada masuk Pak, dan insya Allah tahun depan masuk. Amin. Mbak Rohmi kasih 100.000 lagi untuk Mbak Fitri. 300.000 kontan itu. Kalau peluangnya pinjaman dari saya. Garansi dipakai. Masih ada nggak Mbak Rohmi? Habis uang Mbak. 50 aja Pak ya, 50 aja Pak. Ya. Oke. Mbak Rohmi segera setelah ini kirim ke saya nomor rekening Mbak Rohmi. Saya langsung ganti. Oke. Tapi nanti pinjam Mbak Lydia dan sebagainya. Jadi luar biasa Mbak Fitri. Jadi begini teman sekalian. Sebetulnya saya ingin paparan itu panjang lebar tentang indeks pembangunan pemuda, gitu kan. Tetapi membahas hal itu sehari semalam nggak cukup Pak Debi. Banyak sekali yang saya bicarakan. Saya jadi bingung kan. Banyak materinya. Nah sekarang di paparannya apalagi siang hari Pak Debi. Waduh ini enaknya tidur ini. Tidur di kamar hotel gitu kan. Gini paparan sekarang gitu kan. Jujur aja ya ini capek ini. Kalau saya tapi saya lihat teman-teman semangat semua walaupun saya tidak ada di lokasi. Jadi mohon maaf kepada yang lain. Kebetulan Mbak teman sekalian yang saya hormati, sekarang waktunya sudah jam berapa? Padahal ada forum diskusi. Sampai jam berapa saya bicara ini, Mbak Romi? 14 ya. Saya udah bicara 16 menit nih dari awal tadi. Mbak Romi sampai jam berapa? Kan sampai jam 15.30 Pak. 15.30. Sekarang jam 14.56. Aduh, mungkin saya bicara 10 menit aja deh. Oke. Bingung saya jelaskan tadi semalam 10 menit gimana caranya nih. Oke, jadi gini. Indeks pembangunan pemuda itu seperti halnya kita kuliah, teman-teman sekalian. Ya, kita kuliah itu kan nilai kita IP-nya itu misalkan pada satu semester 4,0. Itu artinya apa? Semua mata kuliah kita nilainya A, gitu kan? Jelas ya? Nah, gitu. Kalau semua mata kuliah pada semester itu nilainya B, maka berapa IP-nya? 3,0, kan gitu ya? Kita udah tahu lah kayak gitu. Jadi itu juga untuk yang pembangunan pemuda. Jadi intinya ini pembangunan pemuda ini gitu, karena materinya itu yang saya sampaikan sekarang itu ukuran keberhasilan pembangunan kepemudaan. Antar provinsi kita sudah nilainya, antar kota kabupaten sudah ada nilai, tapi antar kota kabupaten ini belum semua. Ya, tidak untuk semua indikator maksud saya. Jadi intinya adalah sekali lagi indeks pembangunan pemuda itu mengukur keberhasilan pembangunan kepemudaan. Yang di dalamnya harus bekerja sinergis atau kolaboratif, bersinergi gitu kan. Nah, kami di pusat ini telah diskusi selama 5 tahun lebih dengan teman-teman dari PENAS, dengan para pemuda juga gitu kan dan seterusnya. Itu akhirnya sampai pada satu kesimpulan ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman muda yang saya hormati, saya banggakan, sampai kepada IPP tingkat desa. Gitu Mbak Rohmi. Mbak Rohmi, saya kan udah dengar ya, Mbak Ali udah dengar, IPP itu bikin pusing kepala. Jadi kalau di tingkat desa atau kelurahan itu insya Allah akan ada sesuatu yang kita hubungkan. Paparannya langsung pada slide ke-15 Mbak Rohmi kalau salah. Diturunkan saja karena waktunya singkat, saya tinggal 8 menit lagi bicara kayaknya. Nah ini kumpul substansi ya, nanti silakanlah bisa ada Google Drive, ada Bitcoin nanti bisa dilihat. Itu ada puluhan file untuk penggunaan PDB. Di sini ada Google Drive itu ada 3, silakan dibuka nanti kalau untuk analisis, riset dan sebagainya silakan oleh perguruan tinggi, oleh Bapeda, oleh Dispor dan seterusnya para pemuda silakan. Anda untuk membuat skripsi, tesis, disertasi itu tuh udah lumayan banyak kajian-kajian dan silakan kalau
universitas kuliah. Lanjut pada slide ke berapa ini? Slide ke-15 ya. Silakan diperbesar di slideshow. Sudah kelihatan ya? Mas Beni kelihatan paparannya ini, Mas Beni? Beni A, siapa ini? Dari mana Mas Beni ini? Aktivis umur hidup juga kelihatan. Saya lihat ada namanya Beni A di sini, pakai masker. Bisa di slideshow? Perbesar gitu. Ini layar besar ya, Pak Debi ya. Layarnya besar kan di hotel kan. Bisa di. Saya lihat di sini belum bergerak nih. Sudah kelihatan huruf-hurufnya enggak di layar di hotel? Baca nggak ya? Takutnya layarnya kecil, nanti hurufnya tambah kecil. Gitu. Jadi intinya ini indeks kemenangan pemuda itu seperti halnya kuliah ya. Kalau kita kuliah ada 10 mata kuliah, nilainya A semua, maka IP-nya kan indeks prestasinya 4,0. Ini juga begitu. Jadi ada 15 indikator, teman sekalian. Saya percepat saja, dari 15 indikator ini, itu di sini ada satu indikator yang saya angkat di sini. Karena ini ASDEP yang ngelola kan ASDEP peningkatan kapasitas pemuda. Ada Pak Deswan, ada Bu Lydia, ada Bu Stiana, ada Mbak Rohmi gitu ya. ASDEP ini mengampu presentasi pemuda yang ikut kegiatan sosial kemasyarakatan. Makin banyak pemuda aktif di bidang kegiatan sosial kemasyarakatan, makin baik. Kira-kira begitu. Ini data untuk Bengkulu, teman sekalian. Sebelah kiri untuk Bengkulu ya. Ada lihat Bengkulu di mana ada Bengkulu itu? Bengkulu Aceh. Nah, Bengkulu ada di setelah Sumatera Selatan. Kita lihat tahun 2018 saja deh terakhir, Bengkulu itu presentasi pemuda aktif di bidang sosial kemasyarakatan ada 78,65 gitu ya, 65%. Nah, ini kalau dihitung bisa berapa banyak pemuda, berarti sekitar 370-an gitu ya untuk aktivitas di bidang sosial kemasyarakatan. Karena jumlah pemuda di Bengkulu sekarang ada 401.900 orang. 2 tahun yang lalu atau 3 tahun lalu sekitar itu hampir 500.000 orang. Lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya, slide ke-16, langsung ke turunkan lagi, Mbak. 17 ke 18. Ya, cepat aja, saya bicara mungkin 5 menit lagi, kita harus selesai aja. Nah, teman sekalian, kami dari perusahaan ini punya kebijakan. Kebijakan namanya Sentra Pemberdayaan Pemuda atau Youth Center. Jadi ada SPP, Sentra Pemberdayaan Pemuda gitu ya. Tempat para pemuda punya aktivitas. Ini nama generik. Kegiatan atau tempatnya itu apapun namanya, yang penting tempat pemuda ngumpul baik-baiklah di situ, para pemuda ngumpul dan aktivitasnya yang positif apapun di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan seterusnya. Jadi ada tingkat nasional, tingkat provinsi, kota kabupaten, misalkan Pak Depi ini di Benteng di Bengkulu Tengah, itu Pak Depi bisa dengan Pak Bupati, dengan jajaran di Dispora dan dinas terkait, dengan Bapeda, dengan PPS gitu ya di tingkat kota kabupaten di Benteng kan Pak Depi ya. Itu bisa memastikan bahwa sentra pemuda di Kabupaten Benteng Tengah misalkan di mana terserah itu Pak Bupati dan jajaran Dispora yang menentukan, silakan. Tapi intinya tempat kumpul para pemuda. Nah, kita sedang menggagas konsep sentra pemuda itu di tingkat desa kelurahan. Gitu. Misalkan seperti tadi di desa yang ada 2 desa yang pemenang lomba ya, tapi masuk 100 besar, tidak sampai 50 besar. Tapi nggak apa-apa, itu konteksnya desa wisata. Bagaimana caranya desa wisata itu desa yang memang sudah dinilai tingkat nasional dan berhasil baik, 100 besar gitu ya, konteksnya konteks desa wisata. Para pemuda ngapain dikira aktivitas yang positif untuk mendukung pembangunan kepariwisata. Akan begitu. Tapi sekarang kita bicara menunjukkan. Lanjut. Slide berikutnya, slide yang ke-19. Ini modelnya. Jadi kami dengan IPB, Institut Pemberdayaan Bogor, sedang menggagas namanya data desa presis. Jadi gini, di desa atau kelurahan itu dicek berapa jumlah pemudanya gitu. Satu-satu jumlah pemudanya berapa. Jadi surveinya langsung ditanya ke masyarakat gitu ya, lewat para pemuda sendiri dan pakai teknologi drone. Jadi di desa itu dicek berapa jumlah pemuda, berapa pemuda yang nganggur, berapa pemuda yang lulusan S1, S2 atau lulusan dari SD, kemudian aktivitas-aktivitas seperti apa itu tuh di data semua gitu ya, di desa itu. Nah, dari desa itu, dari kelurahan itu akan
cek juga berapa persen, berapa orang pemuda penggeraknya. Jadi punya aktivitas. Dan ini dicetak semua. Ini kami sedang kerjasama dengan IPB dan Bengkulu termasuk satu yang kita masih negosiasi, gitu ya. Tapi kalau yang sudah clear, desa presisi yang sudah terdata, jumlah warganya, jumlah pemuda juga diantaranya itu adalah di beberapa kabupaten di Sumatera Utara, kemudian di Jawa Barat, lalu di Jawa Tengah ada satu kabupaten di Banyumas seperti tidak salah, lalu di Bali gitu, dan Bengkulu insya Allah mungkin tahun depan. Tapi kalau tahun sekarang akan juga, berarti nanti harus ada dana sharing dari Pemdanya, dari Dispora dan sebagainya. Misalkan Benteng nih, Bengkulu Tengah, langsung pulang dari sini lebih ke Bupati dan sebagainya. Kami pengen punya perangkatan data desa presisi, maka tim dari IPB itu akan turun, kemudian akan join dengan perguruan tinggi di setempat, misalkan Universitas Bengkulu ya, Pak Debi, itu silakan. Nanti ini konsep yang kita dorong ya. Jadi ada rumah inovasi dan seterusnya, dan kementerian di pusat pun sedang kita matching sampai nanti ke dinas di provinsi dan kota kabupaten. Lanjut ke slide yang ke-20. Nah ini, untuk konteks yang di Bengkulu, misalkan nih, lingkungan hidup nanti akan fokus di 2 desa ini. Kenapa 2 desa ini? Karena 2 desa ini tentu saja desa yang hebat, sudah diseleksi ini. Desa wisata Batu Ampar dan desa wisata Blitar Seberang. Yang satu di Rejang Lebong, yang satu di Kabupaten Kepahyang. Kebetulan nih Mbak siapa tadi? Mbak Fitri ya. Jadi nanti silakan mungkin japri-japri dengan saya lewat Pak Rumi, lewat Pak Deswan juga, lewat Gustiana atau Bu Lydia, silakan bagaimana kalau di desa wisata ini Mbak Rumi dan timnya komunikasi punya aktivitas. Intinya bagaimana supaya gitu ya, intinya supaya pemuda di desa itu aktif gitu ya. Para pemuda yang belum aktif diaktifkan gitu ya. Dan terutama para pemuda yang aktif di bidang masyarakatan termasuk di bidang hidup. Tuh. Ya, lanjut. Ini kayaknya file yang lama nih Mbak Rohmi, bukan yang baru. Coba ke atas kan, ada isu lingkungan hidup, ada ini ya. Mbak Rohmi ini kayaknya file yang lama Mbak Rohmi, belum yang terbaru Mbak. Coba ke ataskan lagi, ke atas. Ke bawah, turun ke bawah, maaf. Bawah, ya ini file yang lama. Apa Pak? Yang ini dulu aja, habis itu ganti file ya. Setelah itu saya paparan sebentar, kita diskusi. Lanjut ke slide 21 Mbak. Ya, nah ini. Oh iya, sudah. Baik. Ini satu contoh konsep pengembangan desa di bidang lingkungan hidup. Jadi intinya adalah bagaimana yang saya katakan tadi, karena waktu kita terbatas, bagaimana dinas gitu ya, bagaimana para pemuda, bagaimana juga dari kementerian, karena penting mengeroyok kepada desa Batu Ampar, desa Blitar Seberang. Kalau desa ini jadi prioritas untuk dikembangkan di bidang lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup di desa itu akan baik gitu ya. Apa indikatornya? Dalam potensi ini indikatornya, makin banyak para pemuda aktif di bidang lingkungan hidup akan makin baik. Karena di bidang sosial masyarakatan bukan hanya lingkungan hidup, tapi juga di bidang keagamaan, di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Itu para pemuda sudah lumayan bagus. Saya coba beberapa menit terakhir saya bicara. Kayaknya ini file ke atas, digeser ke atas. Setannya ke atas lagi. Terus lagi ke atas lagi. Oh iya, ini masih file yang terus ya diturunkan saja. Pak Rohmi izin di file yang terbaru. Ini diturunkan saja slide ini, diganti dengan file yang baru, Pak Rohmi, yang saya kirim tadi yang terbaru. Karena di sana kita bicara pemuda di bidang lingkungan hidup terkait dengan SDGs ya. Nanti saya sampaikan 1-2 slide. Silakan Pak Rohmi. Di-download dulu aja. Ada masalah 1-2 slide yang tambahan saja. Menurut kalian, jadi sambil menunggu Pak Rohmi ini mendownload gitu ya, semoga internetnya juga tidak bermasalah. Saya akan sampaikan bagaimana pemuda dan hidup dalam konteks SDGs atau tujuan kelanjutan, kemudian nanti bisa menginspirasi kepada teman-teman gitu ya di Bengkulu. Nanti kita buka forum tanya jawab saja. Ya silakan. Kebetulan Mbak siapa tadi yang MC itu? Siapa MC-nya tadi?
Iya, Fitri, Pak. Fitri, Mbak Fitri ya. Itu di Kepahyang, Mbak Fitri ya. Iya, Pak. Desanya pernah ke sana, Mbak? Gimana? Ke desanya sudah pernah, desa Batu Ampar pernah. Sudah ke Batu Ampar, ke Blitar Seberang juga sudah pernah. Wis, luar biasa, beritahu persis. Iya. Silakan nih, Pak Romi dan teman-teman masih mendownload. Karena saya ingin menyampaikan data berapa persen pemuda Indonesia ya. Sayangnya saya masih belum punya data berapa persen pemuda Bengkulu misalkan, apalagi Kepahyang, gitu ya, yang aktif di bidang lingkungan hidup. Saya coba menyampaikan potret nasional saja, data yang walaupun datanya tidak tahun ini, tapi data 1-2 tahun lalu, tapi untuk inspirasi lah. Dan jumlahnya sedikit sekali Mbak Fitri. Secara nasional lah ya, berapa persen yang saya sampaikan. Padahal isu SDGs gitu ya, semuanya tanpa kecuali, kan ada 17 tujuan SDGs kan, itu semua harus berbahasan sustainable. Namanya kan SDGs, Sustainable Development Goals, artinya berwawasan berkelanjutan. Harus ramah lingkungan sebuah kebijakan itu, baik bidang ekonomi, politik, budaya, dan ini terbaru ya Mbak ya. Baik, silakan terus turunkan ke bawah. Kita ingin lihat berapa persen pemuda Indonesia aktif di bidang lingkungan hidup. Terus ke bawah, terus kelihatan ya teman sekalian ya. Terus ke bawah. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, ini ke atas. Nah, ini. Yang ini yang TPB ini, TPB. Tujuan berkelanjutan. Bukan itu, ke bawah. Nah, naik terus. Oke, teman-teman sekalian, ini hanya cuplikan saja dari 4 tujuan ya, 4 tujuan dalam SDGs yang masuk pilar pembangunan lingkungan. Ya, data ini dari mana? Data ini saya dengan teman-teman dari Bappenas gitu melakukan satu kajian. Sebetulnya tujuan pembangunan berkelanjutan ini relevansi dengan pembangunan remaja pemuda Indonesia itu apa saja. Ternyata ada empat tujuan ini yang relevan. Yang pertama berkaitan dengan air bersih dan sanitasi layak. Tadi kan pada diskusi ada singgung masalah air minum ya. Lalu kota dan pembangunan berkelanjutan ada di atas tujuan 13 penanganan perubahan iklim, climate change, ini juga isu yang global juga di Indonesia, karena kita ada kasus misalkan forest fire, kebakaran hutan gitu, ada pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Tapi saya ingin fokus kepada yang tujuan 13 ini, penanganan perubahan iklim. Dengan langkah ke depannya apa? Teman-teman sekalian, kalau teman-teman punya aktivitas, silakan coba di-combine dengan langkah ke depan yang ada di sebelah kanan ini. Ya, ada beberapa poin ini kajian dari para ahli di Najwa. Silakan turunkan ke Bengkulu dan sampai ke Pahyang dan Rejang Lobong atau mungkin di Kabupaten Seluma dan seterusnya. Nah, silakan. Saya kemarin nggak sempat ke Seluma. Lanjut slide berikut ke bawahnya. Nah, jadi ini saya perbesar. Ini slide terakhir dari saya. 2 menit terakhir saya bicara. 2 menit lagi ya. Pada 2018, teman sekalian, pada 2018 ini kalimat paling atas, hanya 1,87% remaja, coba lihat, dan 3,52% pemuda yang aktif terlibat dalam organisasi lingkungan hidup. Ini data tahun 2018, Susunas dari MSBP dari BPS. Dari sedikit sekali, teman-teman sekalian. Ini secara nasional. Artinya kalau ditentukan ke Bengkulu dan ke kota kabupaten Bengkulu, relatif nggak berbeda jauh kok. Ini kan data nasional yang Mbak Fitri ya, itu kumulasi dari tingkat sekolah, kota kabupaten, provinsi, dan pusat. Disurvei dari BPS. Kapan yang terbaru? Nanti tahun ini 2021. Ini sedang didata. Nanti hasilnya biasanya akhir tahun atau awal tahun depan baru akan ketahuan. Tapi saya melihat tidak akan bergerak jauh dari ini. Jadi sekali lagi hanya 3,52% pemuda yang aktif terlibat dalam lingkungan hidup. Gitu ya. Dan ini salah satu yang juga mendorong kami Kemenpora kerjasama dengan dinas terkait gitu di pusat, di provinsi, kota, kabupaten, dan juga sampai ke desa untuk bagaimana melihat desa itu. Gitu. Kita dorong pembangunan lingkungan hidupnya. Kalau kebetulan desa wisata itu salah satu yang kita angkat karena memang desa itu sudah baik dan kita coba lingkungan hidupnya, aktivitas pemudanya supaya nanti IPP desa itu bisa dihitung. Berapa yang aktivitas di bidang kemasyarakatan pemudanya dan bagaimana upaya-upaya berkelanjutan. Dan ini insya Allah berkelanjutan, karena kalau desa ini ditetapkan jadi desa politik pendampingan, maka harapan itu tidak tinggalkan, teman sekalian.
tahun depan harus di desa itu lagi untuk lihat bagaimana dampaknya. Jadi itu jangan ditinggalkan. Konsepnya kolaboratif, terdata dan berkelanjutan sesuai dengan makna dari SDGs. Kira itu paparan dari saya. Satu pantun dari saya lagi, buat apa jadi kelapa kalau tidak ada rasa santannya? Buat apa jadi pemuda kalau tidak ada manfaatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawab mungkin Mbak. Karena waktunya tinggal 16 menit lagi ya Mbak. Terima kasih kepada Bapak Eksa Sumawijaya dari Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora. Jadi teman-teman yang berada di ruangan ini silahkan saya beri kesempatan untuk bertanya mengenai bagaimana peran pemuda nih, pemuda penggerak dan lain-lain. Saya persilahkan. Ada yang lain? Di YouTube, di Zoom. Di Zoom Ya, aja. silahkan untuk membuka mic-nya. Kelihatan Mas Ilza nih yang tanya pertama. Tunjuk jari saudara. Yang lain? Mas Ilza nggak sempat diskusi dengan saya waktu di Bulu kemarin. Diskusi panjang lebar maksudnya. Sebentar habis itu bisa makan durian di stadion. Pak Fitri nggak. Yang lain ganti. Udah? Kalau tidak ada mungkin Mas Ilza dulu aja. Ilza Surya. Pepeling ASI Bengkulu. Boleh nanya? Silakan kepada teman-teman. Boleh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, bertanya. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang masalah SDGs. SDGs ini kan Pak tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibuat oleh PBB agar negara maju dan negara berkembang itu beriringan bersama. Targetannya itu kan dari tahun 2015 sampai tahun 2030. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya ini Pak, apakah ada nantinya satu program dari pihak Kemenpora seperti basis-basisnya Pak, seperti apa pembuatan desa SDGs yang jadinya nanti biar program itu Pak, agar aksi dari SDGs itu tadi memang benar-benar terrealisasi gitu Pak, bukan hanya sekedar seperti pembuatan modul dan lain-lain Pak. Jadi memang bentuk aksinya itu ada Pak, karena saya lihat anak-anak muda di Bengkulu ini ya itu berbagai macam keaktifan, mulai dari pendidikan, lingkungan, kesehatan, ekonomi, itu bisa kita rencanakan di dalam satu program SDGs itu nanti, Pak. Itu sih, Pak, kalau menurut saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung aja ya, atau ada lagi? Waktunya tinggal 4 menit lagi. 14 menit lagi. Setelah itu dulu. Mbak Fitri, itu dulu atau ada yang bertanya lagi? Iya, boleh langsung di ini Pak, ditanggapi. Baik, saya bisa paham karena ini kondisi energi kita menurun nih, sore soalnya dari pagi tadi pembukaan gitu ya, agak menurun. Mas Ilza, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada program-program yang langsung menjawab kepada permasalahan SDGs ya? Yang tadi sudah saya sampaikan, saya sudah ketemu dengan Pak Kadispora dulu ya, Pak Tisar. Jadi ketemu pertama itu di ruangan beliau, baru datang dari Jakarta waktu itu. Kemudian keesokan harinya kami sarapan makan pempek itu. Saya lupa di rumah makan apa itu. Diskusi lagi dengan beliau. Dan yang ketiga itu adalah siang hari. Siang harinya pada hari kedua diskusi lagi dengan beliau. Itu mengundang dari PPS, dari perwakilan pemuda, PCMI juga waktu itu ya. Akhirnya malamnya kan nggak Mas Ilza kan. Jadi 3 kali dengan beliau. Jadi kami diskusi tentang coba kita lakukan politik project di tingkat desa. Gitu. Kenapa di tingkat desa? Karena tingkat desa itu bisa mendata pemuda satu-satu. Gitu. Terus saya setiap individu pemuda harus terdata. Kalau tingkat provinsi susah, nasional apalagi. Nasional 64 juta loh, Marumi tahu nih. Hampir 64 juta pemuda. Data satu-satu berat. Di tingkat provinsi masih berat. Dari Jawa itu kan padat. Di tingkat kota kabupaten agak mending, tapi juga susah. Kecamatan agak mending ini. Tapi kalau desa kelurahan, apalagi sekarang ini per hari ini, itu Kemendes mendata namanya data berkaitan SDGs, itu yang tadi Mas Ilza katakan. Itu data sudah ada. Nah, tinggal sekarang dari data yang ada itu kan data-data yang dari usia baru lahir ya sampai usia lansia. Pemudanya itu yang berapa orang gitu. Saya sudah sampaikan ini konsep ini kepada Pak Kadispora dan
Silakan cerah desa mana. Cuma saya menyampaikan waktu itu 2 desa yang kelihatannya kok potensial gitu. Desa wisata yang 2 tadi ya, Batu Ampar dan Desa Berita Selatan di Kepahyang dan Jang Lebong itu saya potensial. Jadi tidak perlu lagi mendorong desa mana, karena sudah ada seleksinya. Kalau kita seleksi, Marumi, Thailand, Marumi, berapa anggarannya itu? Seluruh desa dipetakan di Indonesia. Udah punya data orang lain aja. Itulah prinsip membangun kepemudaan, tidak boleh oleh Kemenpora atau Dispora saja, Mas Insa. Harus semuanya bergerak gitu ya. Data desa sudah ada gitu ya. Kemudian pilih aja di antara 2 desa itu. Itu konkret. Dibilang ke Pak Kadispora. Jadi ini biar tahun sekarang langsung dirapatkan. Kami juga mohon kepastian dari Pemprov di Bengkulu. Tematiknya adalah gabungkan saja wisata dan lingkungan hidup. Karena keren, apalagi Mbak Fitri Pak PNASI ternyata lebih lama atau mungkin jadi penggiat di masalah wisata. Jadi jawabannya sampai buat saya kirim uang 300.000 gitu kan. Ini potensi. Pertanyaan saya itu pertanyaan yang sifatnya nasional dan global. Tapi begitu saya sampaikan itu pertanyaan kepada teman-teman, para pemuda diwakili Mbak Fitri, jawabannya tepat banget. Itu kan potensi. Coba, ini kan siapa yang mengatur ini? Allah kan, terima kuasa kan. Kecuali kalau Mbak Fitri, saya besok akan nanya Mbak Fitri, jawaban ini enggak kan? Ini saya jujur, demi Allah ini bicara konkret apa adanya, dan saya jujur terima kasih kepada Astip ini, Mbak Fitri dan Mbak Rohmi terutama ya penggerak PPNASI di seluruh Indonesia bisa menemukan orang-orang potensial seperti Mbak Fitri. Ini satu modal, Mas Irza. Jadi konkret. Ya sampai nanti kami hanya bicara awang-awang gitu ya. Saya kan orang kolonial, bukan milenial gitu kan. Kalau teman-teman milenial, mungkin Mbak Fitri akan langsung bertugas nih ke Pak Kadispora, ke Bupati. Oh Pak, Bupati Kepahyang itu paman saya Pak. Kebetulan kalau langsung Bupatinya, Pak, paman, ini desanya kita jadikan proyek yuk untuk tahun depan. Oke. Dan anggaran berapa? Silakan anggaran dari PBB Kabupaten itu. Untuk lihat bagaimana supaya pemuda di situ terdaftar dan aktivitasnya ada. Itu Mas Irza ya. Dan itu konteksnya adalah konteks yang realistis. Saya tidak bicara apa-apa karena saya sudah ketemu Pak Dispora, ketemu Pak Kabitnya kan, ketemu Bu siapa Imta kemarin itu waktu di provinsi itu di Bengkulu, dan itu konkret. Juga dengan Pak Gubernur itu Pak Astipnya Pak Deswani Boromi itu kenal baik Pak Gubernur. Jadi konkret. Kalau Bupati saya yakin ini Dispora dan juga Mbak Fitri tahu lah, apalagi Mbak Kahyang kan, silakan kontak ke sana. Jadi konkretkan itu dan kami justru menunggu ini. Jadi konkretnya di situ. Dan sebetulnya di Bengkulu juga ada desa yang lain yang potensial, tapi saya berharap sih nggak muluk-muluk Mas. Ya Pak, tahun ini ada 10 desa Pak. Enggak. Marhumi pusing 10 desa. Cukup satu aja di Bengkulu. Satu tapi konkret. Ada kemajuan. Jangan nunggu tahun depan, tahun ini. Kenapa harus nunggu tahun depan kalau untuk kebaikan tahun ini? Karena kita nggak tahu kehidupan kita. Tiba-tiba besok kita meninggal. Ya kan? Tapi kita meninggal itu ada suasana yang ada kebaikan. Kalau orang Islam bilang kan, khainas anfa'ubinas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang punya manfaat orang lain. Manfaatnya itu, gitu kan. Jadi kalau konkret satu desa, jadikan bentuk proyek. Mas Irza juga sebagai aktivis PPNASI, Mas Irza ya masuk ke sana juga silakanlah nanti. Jadi konkretnya nanti kalau memang iya, saya coba dorong ke teman-teman dari IPB untuk tahun ini juga koordinasi dengan Bengkulu. Tapi tentu saja dia masuki mau bio, orang Jawa Timur bilang. Jadi kalau ada keinginan, ada juga pengorbanan. Para pemuda sekarang mau. Tapi bicara anggaran tidak selamanya pemuda loh. Tapi anggaran mungkin dari swasta gitu ya, yang ada di Bengkulu, di Kepahyang, dan juga dari teman-teman dari dinas terkait dengan anggaran itu monggo lah. Jadi tidak harus semuanya dari Kemenpora, itu tidak mungkin. Kita harus sharing anggaran, tapi konkret. Karena itu ya, Mas Irja yang saya sampaikan apa programnya. Jadi programnya namanya Mas Irja Sentra Pemberdayaan Pemuda. Ada kebijakannya, ada. Itu Mbak Rohmi tahu nih. Ada Kemenporanya sampai 2 Kemenpora. Peraturan Menteri Pemuda Olahraga tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda. Atau dalam bahasa kerennya Youth Center, Mas Irja. Itu nama programnya. Youth Center di tingkat provinsi, tingkat pusat, kota kabupaten, sampai di tingkat desa.
Kayak itu sih yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah tinggal 6 menit lagi. Sementara masih saya sementara ya. Nanti kalau suatu saat nanti cari durian terbaik, nanti saya datang kita makan-makan lagi deh. Dan nggak tahu, mungkin saya juga diundang ke Bengkulu hari ini, tapi banyak kesibukan, saya bilang lewat Zoom aja deh. Yang penting suara saya jelas dengan nggak tahu nih kalau Pak Debi nih dari Benteng Tengah ini kira-kira gimana responnya, karena sahabat saya bertahun-tahun kalau ke Bengkulu ini kata Pak Debi itu. Makasih Mas Iza dan Mbak Fitri. Baik teman-teman, ada satu kesempatan lagi untuk bertanya, saya persilahkan. Ini adalah momen langka, jadi jangan disia-siakan. Boleh ditanya soal seputaran bagaimana pemuda penggerak di daerahnya. Mungkin kawan-kawan di sini juga penggerak, punya kendala dan lain-lain, boleh didiskusikan. Kami persilakan. Mas dari Agrabuana Mapala kelihatan. Kita lihat. Kan cek di sini ini. Mapala Agrabuana. Ini Mapala kampus atau Mapala di biasanya kampus kalau siswa dalam Mapala. Betul ya? Pak. Kita kan Mas siapa namanya nih? Perkenalkan Pak, nama saya Fakarudin. Fakarudin ya. Berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu. Nama mapalanya Mapala Agrabuana Setia Bengkulu. Jadi Pak, saya ingin bertanya dengan Bapak, apa tanggapan Bapak terhadap Karang Taruna yang zaman sekarang itu pergerakannya itu banyak yang kurang Pak? Karena kebanyakan Karang Taruna di desa kebanyakan pemudanya itu bermain game Pak, asing main game dan gadget. Tapi tidak seluruh desa yang ada di kota di provinsi Bengkulu ya Pak. Yang saya pernah ngobrol sama teman-teman itu Pak. Kira-kira apa tanggapan Bapak untuk mendukung lagi yang namanya itu pergerakan dari pemuda-pemuda desa Pak? Salah satunya Karang Taruna. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, baik. Kira cukup satu itu aja. Ntar saya mau kirim aktivis pemuda yang konon katanya menggerak di Bengkulu. Ingat saya. Kirim ke Mbak Romi ya, Mbak Romi ya. Sebelum jawab tadi Mas Rudin Karang Taruna. Mbak Romi saya udah kirim, udah masuk ya ke HP Mbak Romi. Itu aktivis pemuda yang konkret bagaimana memanfaatkan HP, teknologi digital. Tadi kan pendalanya Mas Fatuni bilang Karang Taruna banyak main gadget gitu ya, main game gitu ya, pakai HP ini lupa waktu. Sebenarnya kalau game tuh boleh, gadget tuh siapa bilang dia. Cuma yang nggak boleh itu keterlaluannya lama-lama bermain-main game itu sampai lupa, yang muslim lupa sholat, lupa ibadah, disuruh orang tua mengelak gitu kan. Itu nggak boleh, tapi kan sekali-kali boleh. Jadi saya udah kirim barusan namanya Alfi ya, Mbak Romi. Sampaikan nanti ke Mbak Fitri aja deh, Mbak Fitri. Biar Mbak Fitri kenalan dengan Mas Alfi. Tapi udah punya istri, ya, Mas Alfi udah punya istri, gitu kan. Jadi maksudnya gini, Mbak Fitri udah nikah belum? Belum. Ya udah, ini lah Mas Mas Ahmad Jamil juga ada. Nggak tahu ini udah nikah belum. Sorry. Jadi Mas Alfi ini ceritanya itu sudah punya off taker. Jadi punya penghubung. Jaringan sudah ekspor. Jadi tolong Mbak Fitri konkret tanyakan ke Mas Alfi ini apa kegiatannya sehingga nanti kegalauan teman-teman termasuk yang Mas Fatudin tadi Karang Taruna yang aktif itu bisa terjawab konkret sama anak muda. Mas Alfi ini dulu Mbak Romi juara 1 pemuda pelopor nasional. Dan itu aktivitasnya sudah sampai ke merambah ke mancanegara. Jadi di bidang pertanian karena alumni IPB, di bidang pertanian, di bidang penghidup, IPB kan masalah pertanian dekat dengan hidup gitu ya. Jadi aktivitasnya itu adalah datang ke beberapa petani gitu, kemudian mereka mengkondisikan para petani dan para pemudanya memproduk pertanian, kemudian dibuat pasca panen, ya pasca panen dibuat produk yang standar yang bagus, kemudian diekspor. Itu katanya akan berkolaborasi dengan koperasi yang ada di Bengkulu, Mbak Fitri. Coba hubungi. Siapa tahu nanti aktivitasnya dekat dengan rumahnya Mbak Fitri atau
Mas Fatudin yang tadi katakan. Jadi kembali ke pertanyaan dari Mas Fatudin, bagaimana Karang Taruna? Saya udah beberapa tempat saya keliling, masuk ke desa Pondok Meja di Jambi. Bengkulu Jambi kan nggak jauh ya. Kemudian di desa saya sendiri di Bogor, itu memang aktivitas Karang Taruna tergantung orang dan penggeraknya, tergantung kepada desanya. Kalau kepada desa yang aktif, biasanya mendorong pada para pemuda malah menantang. Ini ada uang dana desa loh, sekian miliar. Ini nanti akan ada BPD dan semuanya diskusi di situ, ada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pemuda. Para pemuda mau ngapain? Kita punya dana desa. Mau dibuat lapangan futsal, dibuat lapangan voli, badminton, atau kegiatan pemberdayaan pemuda di bidang entrepreneurship, pemuda dengan hidup, pemuda wisata, dan sebagainya, silakan mau ngapain. Nah itu Karang Taruna, Mas. Jadi Karang Taruna itu kan kelebihannya dia, itu ada tingkat RT, gitu ya, ada tingkat RW, ada tingkat desa. Kalau untuk KNT misalkan ini sampainya kecamatan kan, untuk kecamatan PKS. Tapi kalau Karang Taruna ini ada sampai tingkat RT sekalipun. Tapi tergantung pada RT-nya, BRT-nya dan kepada pemuda situ. Jadi intinya Karang Taruna memang ada yang Karang Taruna aktif, ada juga yang mati suri. Gitu. Kadang-kadang pengurusnya nggak jelas. Papan namanya ada. Papan nama Karang Taruna, gitu ya. Karang Taruna Kabupaten Benteng Tengah misalkan. Pak Dedi di sana ada Karang Taruna, Pak. Karena itu kan punya dinas sosial. Tapi aktivitasnya tergantung. Tapi tidak sedikit juga aktivitas Karang Taruna yang lebih baik. Saran saya kepada Mas Fatudin, itu saya yakin di Bengkulu itu di desa ya, atau di kecamatan atau di tingkat kota kabupaten ada Karang Taruna hebat. Cari nomor HP-nya, Mas. Menginspirasi kegiatan Mapala. Bisa join dengan Mas apalagi di kampus. Mas kan setia Bengkulu kan. Jadi Setia Bengkulu, saya yakin bukan hanya kota Bengkulu itu. Tadi kabupaten yang lain juga kuliah di Setia itu kan. Coba kolaborasi. Jadi Karang Taruna memang yang aktif nggak ada main game melulu gitu ya. Tapi juga anak aktif juga yang aktif ini bisa nanti menginspirasi kepada kegiatan-kegiatan Mapala gitu. Bisa naik gunung, naik bukit. Karena di Bengkulu kan ada gunungnya kan. Ada gunung apalagi di Curup itu. Curup itu kan daerah dingin kan. Saya dengar sih, tapi saya belum pernah ke sana. Pengen ke sana lagi. Kalau diundang Mbak Debbie nanti suatu saat mungkin saya bisa masuk ke situ, dan karena saya dulu mencinta alam, Mas. Saya dulu mencinta alam di SMA, saya pernah naik Gunung Gede di sebelumnya. Dingin-dingin dia. Waktu hujan saya naik gunung pakai senter gitu kan, luar biasa. Nikmatnya kalau sampai ke puncak. Kemudian nggak pingsan dan sampai ada berkenalan dengan makhluk halus, itu hati-hati juga itu kalau naik gunung itu harus banyak zikir di bagian muslim, sholat dan sholat. Baik sekali itu ya Mas Fatudin ya, saya betul Mas Fatudin namanya kan? Mohon maaf kalau saya kalau saya salah menyebut nama, tapi intinya adalah bahwa Karang Taruna bagian dari pemuda penggerak di desa yang harus kita aktifkan. Karena semua desa itu didorong oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial untuk punya aktivitas yang namanya Karang Taruna. Tadi saya lupa tidak menyampaikan, karena Dinas Sosial itu di tingkat kota kabupaten gitu ya, di tingkat provinsi itu ada anggaran namanya anggaran tali asih kalau tidak salah ya. Kasih, kali ini kan paling asih kan, ini tali kasih teman-teman. Tali kasih, jadi itu satu bentuk kepedulian dari pemerintah pusat, provinsi, kota kabupaten kepada Karang Taruna, dan itu bisa diaktifkan dalam rangka memerdekakan pemuda di desa, di kota kabupaten dan provinsi. Sekali itu Mas Fatudin. Waktu sudah lewat 2 menit soalnya. Dimarahi Pak Fitri saya. Oke, Mas Fatudin semangat ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Nah, itulah tadi penyampaian materi dan sekaligus motivasi yang disampaikan oleh Bapak Esa Sukmawijaya. Pak, ada bantu juga dari teman-teman di Bengkulu. Apa itu? Buah kelapa, buah semangka. Cakep. Terima kasih Bapak Esa, kami tunggu di Bumi Rafflesia. Oh, iya. Ya, teman-teman. Ada satu pantun dari saya. Oh iya. Pantun balasan namanya ya. Oh iya. Cakep. Dari Padang ke Beranti, singgah sebentar di Jakarta. Kalau kenal dengan Mbak Novianti, kita bisa ketawa semua. Itu. Kan Mbak Novianti. Oke. Ini kalau terus-terusan sampai tengah malam bermain pantun aja. Iya. Oke, makasih ya, terima kasih. Salam semangat selalu dari Jakarta. Salam pemuda. Ulangi, salam pemuda.
Salam olahraga. Jaya. Kalau PPLN ASI, Mbak Romi punya yel-yelnya nggak? Bakti untuk negeri. Oh. Oke, makasih. Berbakti Untuk negeri. Oke, ulangi. PPLN ASI. Berbakti untuk negeri. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Zoom selesai, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Yang belum mengaktifkan kamera, silahkan mengaktifkan kamera karena kita akan foto bersama. Ya, ini siapa nih? PPLN ASI Bengkulu. Ada Bu Bustiana. Bu Bustiana juga ke Bengkulu ya, Mbak Romi? Ada Pak Deswan tuh. Aduh, mohon maaf. Mohon maaf, Pak Deswan. Aduh, mohon maaf dari tadi nggak sempat saya sapa. Karena dari tadi saya lihat mana Pak Deswan nggak ada. Gitu. Salah menyapa. Sorry Pak Deswan. Mohon maaf. Ya. Ada Bu Bustiana, ada Bu Lidiawati, ada Pak Rohmi dari. Terima kasih banyak Pak Deswan. Mohon maaf nggak sempat ke Bengkulu karena kerjaan di kantor numpuk ini Pak Deswan. Dan silakan untuk berfoto. Oke, 1, 2, 3. Udah. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Semoga bisa bertatap muka langsung datang ke Bengkulu. Kami tunggu dan saya tunggu di Desa Wisata Tugerejo Kepahyang juga untuk kedatangannya. Ya. Hubungi Pak Bupati aja, Pak Fitri ya. Oh siap, nanti langsung saya hubungi Bupati. Ya, monggo, kasih. Ya mungkin itu tadi pemateri yang disampaikan oleh Bapak Esa Sukmawijaya dari Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI. Dan saya sebagai moderator apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara ini, saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bapak. Makasih Pak. Ya. Makasih. Ya. Mbak Rohmi, nomor rekeningnya Mbak, yang lupa Mbak. Siap. Ya nggak usah Pak, nggak usah. Hutang Aman nanti, Pak, aman. Nanti ditagih Pak Deswan. Enggak. Betul. Siap. Nah, saya tunggu ya nomor rekeningnya. Iya Oke, Pak, makasih. ya siap. Pak Makasih. Deswan, makasih. Kapan Iya, Pak. pulang Pak Deswan? Ya, Lusa? Pak Deswan. Sabtu, Pak. Oh, ya. Oke. Saya lagi nunggu Pak Aris nih, belum ada kabarnya. Siap. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, izin Dip ya, Pak Debi. Nanti insya Allah selesai kita jumpa lagi Pak Debi. Jadi Benteng, Bengkulu Tengah. Kalau siap. sama Tuhan nggak boleh minta maaf. Izin Dip ya. Siap. Udah ya, izin.